Halo, selamat pagi. Salam sehat. Anak-anakku, sekarang minggu ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-16 tentang karya pelayanan gereja. Untuk itu, kita awali pembelajaran kita dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, dalam pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat memahami 3 tugas pokok gereja sebagai lanjutan karya Kristus di dunia. Kemudian, memahami tugas dan kewajiban dalam karya pelayanan gereja. Untuk itu, sebelumnya silakan kalian melihat perintah untuk memberitakan Injil dalam video ini ya. Bacaan pada hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, 11 murid berangkat di Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." nah, Inilah Injil Tuhan kita. Sabdamu sungguh mengagumkan. Iya, anak-anakku, tidak apa-apa ada adzan, itu menunjukkan bahwa kita tinggal di tengah masyarakat. Jadi memang kita dibutuhkan untuk bertoleransi, dan kebetulan rumah ibu dekat dengan mushola. Itulah yang menunjukkan toleransi ya. Baik, perintah untuk memberitakan Injil. Apa saja? Yesus memberi perintah kepada para muridnya, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Hal ini merupakan pembagian tugas dari pewartaan. Nah, perintah Yesus ini juga berlaku sampai sekarang bagi orang yang sudah dibaptis. Sesuai janjinya, Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Penyertaan Yesus berupa apa? Berupa Roh Kudus. Nah, anak-anakku, bagaimana cara hidup jemaat perdana? Yaitu peristiwa terjadi pada saat Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul berupa lidah-lidah api. Nah, pada saat Pentakosta itu jumlah orang yang dibaptis berjumlah 3.000 jiwa. Dan 3.000 jiwa ini membuat sebuah kelompok disebut jemaat perdana atau gereja perdana. Jadi gereja perdana itu terbentuk dalam peristiwa Pentakosta. Bagaimana cara hidup jemaat perdana? Yaitu mereka berkumpul di bait Allah dan bertekun dalam pengajaran para rasul, memecahkan roti bersama yang sekarang disebut sebagai perayaan Ekaristi, dan makan bersama dengan gembira. Yang kaya menjual harta miliknya dan dibagi sesuai kebutuhan. Ini dengan tema kita suka berbagi. Ya. Hal ini merupakan tugas gereja yang menguduskan.
Dari contoh yaitu perayaan Ekaristi dan mengikuti ibadat-ibadat atau doa. Nah, silahkan kalian memperhatikan bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini sesuai dengan tugas gereja yang bagaimana. Silahkan memperhatikan. Ini peristiwa pada saat Yesus mau disalibkan. Saat ini satu hari sebelum hari raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang, di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuh, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, kalian semua sudah bersih, kecuali satu. Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Nah, dari peristiwa Yesus membasuh kaki para muridnya, Yesus melakukannya ini dengan penuh ketulusan. Petrus menolak dibasuh karena ia merasa tidak layak
dan tidak pantas kalau Yesus guru dan Tuhannya membasuh kakinya. Namun, yang dikatakan Yesus adalah, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, dari peristiwa Yesus membasuh kaki muridnya ini, dalam gereja Katolik dirayakan atau dilakukan dalam peristiwa Kamis Putih. Dan ini merupakan tugas gereja yang saling melayani. Tujuan dari tugas gereja, yaitu tadi yang pertama ada tugas pewartaan, agar Yesus semakin dikenal dan diimani semua orang. Contohnya dalam hal pengajaran agama, kesaksian hidup dengan cara rajin belajar, menasehati orang tua. Tugas pengudusan gereja dijalankan dalam bentuk apa? Dalam bentuk perayaan-perayaan ibadat dan perayaan sakramen, terlebih puncaknya dalam sakramen Ekaristi. Sedangkan tugas penggembalaan gereja adalah melayani semua orang yang membutuhkan pertolongan. Misalnya orang sakit, orang berdosa, orang-orang yang kelaparan. Nah, itulah anak-anakku dari 3 tugas gereja. Sebagai refleksi, apa saja bentuk keterlibatanku dalam tugas pewartaan, mendengarkan pembelajaran lewat Zoom atau video? Sebagai aksi, buatlah sebuah niat untuk tugas gereja yang melayani dengan cara membantu mama dan papa dalam pekerjaan rumah tangga. Cukup 5 kalimat atau 5 baris, tetapi tidak perlu dikirim. Yang tahu niat itu antara lain kamu sama Tuhan. Jadi tidak usah dikirim ke ibu. Untuk tugasnya, kalian akan ibu beri latihan soal dari Google Form ya. Nanti akan ibu kirim. Nah, anak-anakku, terima kasih sudah semangat dalam belajar. Ingat, tetaplah menjaga kesehatan. Aku akan berusaha melakukan 3 tugas gereja sesuai dengan peranku sebagai pelajar dengan hidup yang lebih baik, agar hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Mari anak-anakku, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajarkanku untuk melakukan tugas-tugas sebagai tugas gereja sebagai seorang pelajar. Berkatilah kami selalu agar hidup kami menjadi lebih baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.